Sengketa lahan atau masyarakat lebih mengenalnya dengan kasus mafia tanah. Ini tidak terjadi saja di Sumatera Selatan namun juga di Indonesia, dan kasus-kasus tanah sengketa ini cukup mengganggu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan daripada kekuatan-kekuatan mafia tanah. Untuk itu di studio Opini Jurnalis saya telah menghadirkan Bung Edi Susilo. Ini Selamat sore. Bung Edi Susilo, Anda sebagai Satgas ya Reforma Agraria, mungkin bisa memperkenalkan diri biar masyarakat penonton kita tahu bahwa siapa Edi Susilo. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman dari Opini Jurnalis yang sudah berkenan mengundang kami yang selama ini bergelut dalam penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang kan. Jadi saat ini saya kebetulan Ki Edi Susilo itu dipercaya oleh kawan-kawan untuk memimpin front besar Serikat Tani, yang itu ada 9 Serikat Tani. Nah, di situ membentuk Komite Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan, dan saya diamanai sebagai Sekretaris Jenderal Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan. Nah, Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan sendiri itu ditunjuk sebagai bagian dari gugus tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan. Apa itu gugus tugas Reforma Agraria? Gugus tugas Reforma Agraria adalah sebuah gugus tugas yang lahir dari Perpres 86 tahun 2018. Jadi ini adalah amanat dari negara itu untuk soalan penyelesaian konflik di seluruh Indonesia. Jadi kebetulan saya ditunjuk sebagai salah satu anggota dari gugus tugas Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Selatan ini. Oke, konflik. Nah, sejauh ini sejak kapan Anda terbentuknya gugus tugas ini, dan konflik-konflik apa yang sudah Anda tangani? Jadi kalau selama ini yang sekarang sedang berjalan itu kita sedang menangani 15 titik sengketa konflik di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi itu dalam luasan yang cukup luas, karena totalan itu ada 10.000 hektar itu yang tersebar di hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi gugus tugas ini punya amanah cukup berat sebenarnya dalam penyelesaian konflik, karena kebijakan pemerintahan Joko Widodo saat ini itu ingin mendistribusikan itu 9 juta hektar lahan di APL, di area pengguna lain itu lewat program TORA, dan 12 juta hektar itu lewat program perhutanan sosial. Nah, ini harus didistribusikan keseluruhannya terhadap masyarakat. Nah, salah satu fungsi dan tugas pokok dari gugus tugas Reforma Agraria ialah bagaimana konflik-konflik dan sengketa-sengketa agraria yang saat ini berlangsung di seluruh Indonesia ini bisa terselesaikan. Kira-kira begitu, Bung Soeharto. Ya, bisa berikan contoh konflik tanah di Sumatera Selatan yang sedang Anda tangani saat ini? Ada cukup banyak ya, yang seperti yang 3 hari kemarin melakukan audiensi dengan pihak kepolisian daerah Provinsi Sumatera Selatan, itu ialah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan PT Laju Perdana Indah. PT Laju Perdana Indah itu PT Perkebunan Tebu. Itu ada konflik sengketa konflik agraria itu di Desa Campang 3 Ulu, di Desa Betung Timur, dan di Desa Mulyajaya. Nah, ini tengah dalam upaya untuk penyelesaian konflik. Luasannya cukup luas. Kalau di Desa Campang 3 Ulu itu ada 1.322 hektar. Kalau itu milik masyarakat semua? Iya, milik masyarakat yang hari ini diambil oleh korporasi, oleh PT Laju Perdana Indah tersebut. Itu dari mana perusahaannya itu? Kalau perusahaan tebu ini, apakah investor lokal atau dari luar Sumsel? Sepertinya gabungan. Gabungan ya? Iya, kalau setahu kami ini adalah Indofood Group. Sampai sekarang bagaimana ceritanya kasus sengketa ini? Jadi prosesnya ini sudah cukup panjang, Bung Soeharto. Jadi proses dari
sudah sekitar ada lebih dari 5 tahun kira-kira begitu. Jadi kalau dulu yang di Campang Tiga Ulu ini sebenarnya sudah masyarakat itu sudah mendapatkan kemenangan karena pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur itu sempat membentuk tim 9 itu yang melakukan pembuktian terhadap apakah benar bahwa perusahaan sudah melakukan ganti rugi terhadap masyarakat atau belum itu, karena ternyata tim 9 itu menghasilkan putusan bahwa memang benar perusahaan belum mengganti rugi lahan milik masyarakat dan lahan itu sudah diambil alih kira-kira begitu. Nah, ada yang menarik lagi. Iya. Yang menarik itu di Desa Betung Timur. Secara existing, desa ini sampai sekarang masih eksis sebagai desa gitu loh. Dan lahan-lahan masyarakat masih dikuasai oleh masyarakat, tapi dia masuk ke dalam HGU PT Laju Perdana Indah kira-kira begitu. Jadi ini harus dikeluarkan. Beberapa wilayahnya sekitar 500-an hektar itu sudah diambil alih oleh PT Laju Perdana Indah. Padahal itu clear bahwa itu adalah lahan masyarakat di daerah tersebut. Betul ya. Nah, munculnya awal persoalan ini bagaimana sih? Apakah ada keterlibatan juga oknum-oknum masyarakat atau oknum-oknum pejabat yang terkait menurut Bung Edi? Kalau menurut pengamatan kita ya inilah operasinya para mafia tanah itu pasti ini, karena begini, masyarakat ini tidak merasa pernah menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan, tetapi tiba-tiba perusahaan sudah katanya membeli dari masyarakat. Ini pasti ulah para mafia-mafia tanah gitu kan. Bagaimana sindikat-sindikat itu bekerja untuk mengelabui sehingga tanah-tanah masyarakat ini dikuasai oleh PT-PT ini atau korporasi-korporasi ini kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya yang harus dibongkar gitu kan. Di Sumatera Selatan ini sekarang udah terbongkar belum sih kasusnya? Belum, ini masih berproses. Iya, Ya? masih berproses. Sampai ke mana? Sudah jalan beberapa tahun gitu kan. Jadi sudah ke meja. Kami sudah bahkan dari tingkatan paling bawah, kami dari kabupaten sampai ke mejanya kantor staf presiden, kami sudah datang ke sana untuk coba melakukan negosiasi supaya lahan-lahan masyarakat ini dikembalikan kembali kepada masyarakat. Tapi masyarakat masih menguasai atau sudah tidak? Kalau yang Campang Tiga Ulu dan Mulia Jaya sudah tidak menguasai karena sudah diambil alih oleh perusahaan. Nah, terus kalau di Betung Timur sebagian masih dikuasai oleh masyarakat karena itu desa. Kalau yang di Mulia Jaya itu dulunya juga desa, tapi desanya tergusur. Nah, munculnya konflik ini tentunya masyarakat kan mesti mempunyai secara legalitas surat. Itu masyarakat rata-rata memiliki surat apa itu? Nah, itulah yang bikin aneh masyarakat. Masyarakat tidak pernah memberikan legalitas mereka atau merasa menjual tanah mereka, tapi tanah itu diambil kira-kira begitu dengan kata sakti bahwa wilayah itu masuk ke dalam HGU kira-kira begitu. Padahal masyarakat tidak pernah. Padahal dalam syarat mendapatkan HGU harusnya ada pembebasan lahan gitu kan, karena syarat mendapatkan HGU itu dia harus punya peta rijik dan harus punya peta kadastral. Kalau HGU sendiri siapa yang mengeluarkan sebetulnya? Ya, Kementerian ATR BPN. Ke provinsi sendiri? Merekomendasi, kalau keputusannya ada di Kementerian ATR. Nah, jadi sekarang itu salah satu contoh kasus di Oku ya? Ya, di Oku Timur. Nah, kalau menurut Bung Edi sendiri sebagai Satgas ini, selain itu kasus apa lagi yang bisa, ini kan sudah menyangkut perusahaan. Ya. Kalau antara warga masyarakat bagaimana? Ada juga? Ya, kalau yang kebetulan kami tangan itu yang antara masyarakat dengan perusahaan rata-rata. Tapi kalau konflik lahan di Provinsi Sumatera Selatan ini sangat banyak antara individu-individu atau yang sekarang lagi rame gitu kan, modus operasi mafia tanah, ada surat ganda gitu kan, masyarakat nggak merasa menjual tiba-tiba dibikinkan sertifikat. Nah, itu kerjaannya para mafia-mafia itu gitu kan. Nah, jadi kalau yang kami urusi sendiri dalam gugus tugas reforma agraria atau yang juga sedang di-backup oleh Komite Reforma Agraria itu konflik-konflik lahan itu dalam skala luas itu antara masyarakat dengan korporasi-korporasi, antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintahan. Kalau aduan kasus mafia tanah sendiri, sepengetahuan Bung Edi sudah berapa banyak sekarang? Kalau di Indonesia ini cukup besar. Kalau di Indonesia ini kan hari ini itu yang masuk ke Kejaksaan Agung yang untuk khusus mafia tanah itu ada 641. Ini adalah angka yang cukup besar. Cukup besar ya? Kalau untuk mafia, dan yang sudah dalam pengambilan tindakan
itu ada 247 ya kan. Nah, yang sudah diselesaikan itu ada 60. Kalau kemarin kita dengar di Palembang ini kan ada oknum kepala desa, oknum dari BPN gitu kan yang berhasil dibui itu ya itu mungkin dari salah satu dari 60 kasus yang sudah diselesaikan oleh Satgas Mafia Tanah gitu kan. Nah, kalau kita cerita Palembang nih, karena kita di Palembang, itu bagaimana ceritanya seorang oknum lurah ya? Itu bagaimana kasusnya itu? Jadi begini yang harus diketahui masyarakat secara luas. Jadi kerja mafia tanah ini sangat sistematis. Jadi dia ini tersistem. Jadi mereka ini mungkin punya sindikat di pemerintahan juga, mereka punya sindikat di ini dugaan ya mereka punya, karena mereka ini cukup rapi. Karena sebenarnya seharusnya sertifikat ini kan dia kesejarahannya clear, Bung Suharto. Jadi kesejarahan pemilikan tanah itu sebenarnya tidak bisa dimanipulatif sebenarnya. Nah, karena alas hak maksudnya. Iya, alas hak kan jelas dari dulu. Semisal kalau zaman dulu gitu kan ada yang dikeluarkan oleh para tetua-tetua adat gitu kan, terus sampai ke sekarang gitu kan SHM dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya ada semua catatannya itu. Nah, cuman kan mafia ini beroperasinya cerdas mereka ini. Bahkan mereka bisa terstruktur ya terstruktur, karena sebenarnya membedakan sertifikat antara tahun A dan tahun B dan tahun C itu cukup rumit sebenarnya, tapi karena mereka ini sistematis itu ya mereka bisa gitu loh beroperasi itu gitu kan. Karena semisal sertifikat di tahun 60 gitu kan, bentuk kertasnya juga akan berbeda dengan sertifikat di tahun 90 gitu kan, dengan sertifikat di tahun 2000 gitu kan. Juga bentuk segelnya juga berbeda, juga bentuk tintanya juga berbeda gitu kan. Tapi memang di namanya mafia. Ya, mafia mereka ini diakali sehingga. Nah, terus juga penting satu lagi, semisal kita ambil contoh ya, di Kota Palembang ini masih cukup banyak tanah-tanah yang belum disertifikatkan. Nah, sebenarnya ini bisa diurus sehingga kalau datanya, kalau tidak salah ingat itu di Kota Palembang ini masih sekitar 50-60% masyarakat itu belum mensertifikat tanah. Juga dan ini ya? Besar. Bukan lagi banyak, ini cukup besar. Padahal sebenarnya pemerintah ada program PTSL yang itu bisa melakukan sertifikat secara bersama-sama gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya masyarakat bersama pemerintahan di kelurahannya yuk bareng-bareng gitu kan mengurus itu. Sehingga kasus-kasus seperti yang terjadi di 2 kelurahan kemarin itu yang melibatkan oknum lurah juga gitu kan, itu juga tidak terjadi lagi gitu loh. Seberapa banyak jadi kasus-kasus mafia tanah yang sudah ditindak oleh Kejaksaan Agung menurut Bung Edi? Baru 60 sebenarnya. Baru 60. Sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Nah, jadi menurut Anda sendiri bagaimana nih seperti di Sumatera Selatan, di beberapa kabupaten, ini kan banyak sekali masih kasus-kasus sengketa tanah. Nah, Anda sendiri memperhatikannya itu, jadi tim-tim Anda bagaimana bekerjanya? Jadi begini, untuk seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, kita harus berani gitu kan. Kita harus berani, kita harus bersuara, karena memang mafia tanah ini kalau tidak kita bareng-bareng nyikatnya gitu kan, ya kita akan kewalahan, karena memang mereka ini punya modus operandi yang cukup rapi gitu loh. Dan kita juga harus mengenali bagaimana kita mengidentifikasi para mafia tanah ini. Jadi mereka itu selalu berdalih bahwa mereka punya alas hak. Nah, mereka nanti biasanya bekerja sama dengan oknum notaris dan lain sebagainya, itu mereka bikin surat itu terus mereka ajukan itu. Oke, nah, baik. Mereka bisa cek. Nah, ini kan kalau kita perhatikan kasus yang kemarin Tebuang itu kan, jadi kan ada oknum di badan pertanahannya kan. Nah, itu mereka bisa ngecek sebenarnya tanah-tanah mana yang belum disertifikatkan. Nah, kita juga minta kepada teman-teman juga di badan-badan pertanahan, baik itu Kanta ataupun di tingkatan wilayah, itu harus cukup tegas gitu loh. Jadi sehingga tidak sembarang orang bisa akses itu gitu loh. Jadi karena sekarang ini ya soal tanah itu soal hidup gitu kan. Soal tanah ini soal penghidupan. Baik. Karena memang tanah adalah sumber hidup gitu. Iya. Kita lihat ini salah satu contoh kasus sengketa lahan atau yang dilakukan oleh diduga oknum. Kasus gugatan perdata sertifikat ganda antara penggugat keluarga almarhum Arifin Teng dengan tergugat Lucia Teng dilakukan sidang lapangan oleh pihak Pengadilan Negeri Palembang.
Pihak penggugat yang sejak tahun 60-an menguasai lahan hingga sekarang merasa dirugikan dengan terbitnya sertifikat baru tahun 2019 atas nama Lucia Tank. Padahal sertifikat atas nama Arifin Tank selaku penggugat yang terbit tahun 2006 tidak pernah dibatalkan pihak Pengadilan Negeri Kota Palembang. Majelis Hakim melakukan pengecekan lokasi tanah sengketa objek perkara yang berlokasi di Jalan Abdul Rozak, Palembang. Pihak penggugat yang diwakili adik almarhum Arifin Tank meminta keadilan. Secara hukum kan surat menyurat kami lengkap tuh. SHM kami pun dari 2006 tuh udah terbit. Sedangkan mereka 2019. Dan tanpa ada surat pembatalan dari pihak ke mereka kan, pihak kami kan, dari BPN, dari Pengadilan Negeri Kota Palembang kan nggak ada pembatalan sertifikat 2006 itu kan nggak sah jatinya kan. Kok bisa tuh 2019 dia buat sertifikat ganda? Kan konyol itu Pak. Pemeriksa setempat yang dimintakan pendelegasian dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa kebenaran daripada gugatan penggugat. Dalam arti siapa yang menempati daripada tanah sengketa itu sampai sekarang. Hakim mau melihat itu, dan juga hakim juga mau melihat apakah benar objek daripada gugatan dari penggugat itu. Pada pokoknya seperti itu untuk pemeriksaan setempat yang dimintakan Pengadilan Jakarta Barat pendelegasian terhadap Pengadilan Negeri Kota Palembang. Sidang kasus sengketa lahan yang diduga dilakukan mafia tanah saat ini tengah disidangkan perdata di Pengadilan Jakarta Barat. Adelia Fadila, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Oke, baik Bung Edi. Jadi kalau kita lihat daripada tayangan ini yang saya dapat tangkap adalah 2006 itu Arifin Tank punya sertifikat. Di persidangan 2019 sertifikat baru terbit, padahal sertifikat tadi yang 2006 tidak dibatalkan. Ini terjadi double sertifikat. Ini bagaimana bisa terjadi menurut Bung Edi Susilo? Kalau ini kan sebenarnya sangat jelas ya. Jadi gini lah. Tadi sempat kita singgung di awal itu kan bahwa untuk alas hak soal surat menyurat tanah itu sebenarnya sangat clear gitu kan. Nah ini kan akan jadi aneh gitu ketika 2006 itu si pemilik tidak merasa menjual dan lain sebagainya gitu kan, tidak pernah juga membatalkan alas hak mereka gitu kan. Nah tiba-tiba 2019 dikeluarkan alas hak baru gitu. Sertifikat maksudnya, sertifikat ya, baru ya sertifikat kan alas hak kan. Yeah. Jadi alas hak kepemilikan namanya SHM, sertifikat tanah gitu kan itu. Jadi ya ini aneh, ini jelas modus operandi yang dilakukan oleh para mafia itu. Harusnya ya yang benar itu kan begini. Untuk soalan tanah ini kita tidak hanya juga mengaku tadi itu kan ada namanya Undang-Undang Pokok Agraria UPA nomor 5 tahun 1960 yang itu juga mengatur secara keseluruhan bagaimana soal kepemilikan lahan itu. Misal tadi itu keluarga yang sudah menempatinya selama bertahun-tahun gitu kan. Nah, ya secara faktual gitu kan, ya keluarga itu memang yang memilikinya kan? Karena memang di dalam UPA 1960 itu juga dibilang kan kalau semisal ada tanah terlantar gitu kan, tanah terlantar terus dia tidak ada pemiliknya gitu kan, atau tanah negara gitu kan, tanah terlantar, dan itu dimanfaatkan diproduktifkan oleh masyarakat itu kurang lebih 10 sampai 15 tahun, ya itu bisa dikelola gitu ya, kan. Kayak seperti kasus tadi kan. Nah, yang tadi itu malah lebih clear gitu kan. 2006 si keluarga itu bahkan menempatinya di situ gitu kan. Udah ada sertifikat, terus terbit sertifikat baru. Kok bisa? Ya itu mafia, metode bermainnya mafia begitu. Itu ya salah satu contoh ini ya. Ya, salah satu contoh yang real dan ini hampir menghantui hampir seluruh masyarakat di Indonesia, karena masyarakat ini kan kadang takut gitu kan untuk mensertifikatkan tanahnya. Nah mereka yang paham itu sindikat-sindikat ini dengan cepat mereka ini bergerak. Mengerikan juga ya, saya punya tempat tinggal, punya sertifikat, tiba-tiba ada sertifikat baru lagi. Kalau tanahnya tinggal atau kosong mungkin ya. Ini kita tempati. Kok bisa? Itu luar biasa kejahatan mafia tanah ini. Nah menurut Bung Edi sendiri, dengan adanya kasus-kasus seperti ini bagaimana menyikapinya nih? Apakah bantuan perlu dari mana biar tidak terjadi zolim terhadap memang yang pemilik sah gitu? Ya harus tegas sebenarnya, posisi negara itu harus tegas gitu kan. Jadi, artinya dari mana tegas? Dari lembaga
BPN-nya, hukumnya, termasuk pengadilannya, pengetatan kan tadi udah di pengadilan ya, soalnya. harus harus ada pengetatan di badan pertanahannya gitu kan. Jadi tidak sembarang orang gitu loh. Jadi kan sebenarnya kan tadi itu loh Kak. Jadi faktor kesejarahan di tanah itu sangat jelas itu kan. Jadi kan sebelum orang mengajukan sertifikat tadi itu kan, jadi kan dia ditanya, kamu dapat tanah ini dari mana gitu kan, kamu beli dari mana, atau kamu dapat waris dari mana. Tidak bisa ujuk-ujuk karena memang tanah ini dari zaman nenek moyang kita itu sudah ada. Kalaupun itu tanah terlantar itu kau dapatkan dari mana gitu kan. Kalau menurut tayangan tadi, menurut Anda ujuk-ujuk nggak sih? Ya ujuk-ujuk itu. ini kan ini saja. Ya, jadi ini yang mengerikan sekali. Saya tidak tahu. Dan negara harus tegas. Pak Menteri gitu kan. Iya. Kalau Pak Menteri kan, Pak Menteri harus lebih tegas lagi terhadap para mafia tanah ini. Betul-betul mengerikan ya. Iya. Melihat tayangan kita tadi bahwa dia udah tinggal di sana bertahun-tahun, punya sertifikat. Ini yang harus Anda lakukan betul-betul untuk masyarakat ini. Selain itu kasus apa lagi Mas, itu Bung Edi? Ya kalau yang sekarang lagi ditangani lagi jalan ini yang soal-soal penggusuran. Tapi juga ada yang kabar gembiranya, ada yang selesai. Yang balik kemarin ya? itu di Kabupaten Musirawas Utara itu ada konflik masyarakat di Desa Tebing Tinggi di Musirawas Utara dengan pihak PT Lonsum itu ada 401,09 hektar itu berhasil diselesaikan dan tanah itu dikembalikan ke masyarakat gitu kan oleh PT London Sumatera kira-kira begitu. Nah artinya begini Kak, jadi ada penyelesaiannya itu. Artinya jadi, pemerintah itu memang ada memberikan sesuatu ya, kepada masyarakat itu bahwa melindungi yang jadi, legal gitu ya. Syaratnya kita harus berani menyampaikan itu karena kalau tidak, itu banyak sekali yang sampai hari ini kayak yang di Oku Timur itu kan, ya itu jelas-jelas desa gitu kan eksis begitu tiba-tiba masuk ke dalam HGUPT, PT tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat, tiba-tiba main gusur saja kira-kira gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh banyak karena yang dalam dokumen yang sedang kami selesaikan itu ada 15 titik konflik kira-kira begitu. Kami kemarin sudah laporkan ke Kementerian ATR gitu kan, ada 15 titik konflik gitu kan, yang dalam skala prioritas ini 5 titik konflik gitu kan. Nah ini semuanya sedang dalam running ya, sedang berjalan dan masyarakat jangan pernah takut untuk berhadapan-hadapan dengan para mafia-mafia ini karena gitu, ada pemerintah ya ada pemerintahan, ada gugus tugas kira-kira. Nah gugus tugas reforma agraria ini ya tugasnya di situ gitu loh kan. Jadi kan memang tugas dan fungsinya menjembatani itu gitu. Oke Bung Edi, di dalam pembicaraan kita akan melihat tayangan daripada aksi unjuk rasa mengenai sengketa konflik lahan. Kita lihat nih bagaimana ceritanya nih. Banyak 300 orang petani yang tergabung dari Serikat Petani datang dari sejumlah daerah seperti Indramayu, Cilacap, bahkan dari perwakilan Sumatera. Kedatangan bersama BEM seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI sebagai bentuk peringatan Hari Tani Nasional serta menyampaikan sejumlah tuntutan petani kepada pemerintah dan juga DPR. Dalam aksinya, mereka menuntut hentikan kriminalisasi terhadap petani yang kerap terjadi dalam aksi perampasan atau perebutan tanah para petani, mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah, serta menolak kenaikan BBM yang semakin menyiksa kaum petani. Dari tayangan tadi, hentikan kriminalisasi terhadap petani. Artinya petani ini sering dikriminalisasi gara-gara konflik ini. Menurut Anda bagaimana tayangan tadi? Oh iya benar. Jadi semisal begini, kita yang paling dekat itu di Kota Palembang itu kan ada konflik labi-labi gitu kan. Masyarakat labi-labi itu kemarin itu ada 5 orang dikriminalisasi. Mereka petani penggarap di daerah labi-labi situ berkonflik dengan salah satu perusahaan di sini, yaitu PT Timur Jaya kalau boleh saya sebut gitu kan. Jadi petaninya itu dikriminalisasi. Jadi ada 5 sempat dibui kemarin, lalu sekarang sudah keluar. Nah, terus juga Sekjen KRAS sebelum saya namanya Dedek Caniago itu juga konflik petani di Pagar Batu di Lahat sana juga ada upaya kriminalisasi gitu kan dari perusahaan yang juga sama menyerobot tanah masyarakat. Dari gitu 2 konflik yang Anda katakan tadi penyelesaiannya bagaimana? Apakah tuntas? Belum ada penyelesaian, masih terus. Udah berapa lama tuh? Sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ya, sudah bertahun-tahun. Jadi Anda bahkan kalau di Lahat yang di Pagar Batu ini memakan korban 2 petani meninggal dunia. Innalillahi. Jadi bisa begitu kan? Iya, jadi sebenarnya konflik agraria ini sangat
sangat sangat rawan dan sangat riskan sekali terhadap korban sebenarnya. Kalau kita masih ingat kemarin yang sangat berdarah-darah itu kan di Mesuji itu sampai sembelih-sembelihan, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya ya jangan lagi begitu. Petani itu ya masyarakat kita gitu loh, penduduk Indonesia, kira-kira begitu. Jadi ya harus dibela, kira-kira gitu. Kayak yang di Pagar Batu, jangan sampai terjadi lagi petani menjadi korban, petani dibunuh. Kenyataannya kalau di lapangan petani gimana menurut Anda waktu saat konflik antara petani dan aparat dengan? Pasti kami dihadap-hadapkan dengan oknum Pam Swakarsa, dengan oknum aparat, kira-kira begitu. Jadi harusnya ada ketegasan gitu kan. Ya jangan hanya berpihak pada korporasi gitu. Jadi baca juga gitu loh. Masyarakat nggak usah jauh-jauh lah. Semisal begini, perusahaan itu datang, semisal kalau di Oku Timur lah. Perusahaan datang dengan masyarakat Komering yang tinggal di Oku Timur, ya lebih lama masyarakat Komering yang tinggal di Oku Timur gitu loh. Tiba-tiba perusahaan datang seolah-olah dia itu pemilik sah gitu kan. Padahal lu baru kemarin datang. Baru datang gitu loh. HGU itu berapa tahun sih? 25 sampai 35 tahun gitu kan. Itu kadang-kadang luapan masyarakat ya, kadang-kadang. Tiba-tiba mereka datang, mereka ambil hak masyarakat mau minta hak mereka karena itu tanah mereka, ya masyarakat diusir sampai ada yang terbunuh gitu kan, kira-kira gitu. Jadi upaya kriminalisasi ini juga harus dihentikan. Jadi tidak melulu harus masyarakat yang berjuang itu selalu dikriminalisasi. Kan rumusnya itu selalu begitu gitu kan. Kalau mau dapat tanah, sudah mau deket-deket dapat tanah, petani menang, itu pasti dikriminalisasi. Selalu begitu rumusnya berulang-ulang gitu kan. Itu tadi ulah-ulah oknum. Iya, oknum tadi itu mafia tadi itu yang bekerja sama dengan sindikat mereka itu gitu kan. Nah, oknum-oknum mafia tanah ini seperti Anda katakan tadi bahwa ada oknum pejabat. Sejauh mana sih mereka sudah ditangkap dan diadili menurut pengetahuan Anda? Apakah sudah ada yang ini? Kalau sangat sedikit sekali. Kalau yang di Pagar Batu yang melakukan pembunuhan terhadap petani sudah dipenjara 11 tahun. Itu sudah dipenjara oknum perusahaan juga, kira-kira begitu. Oke, kalau gitu kita lihat lagi tayangan ini dari suara-suara daripada pemerintah seperti menteri ATR, coba gitu ya. Iya, saya kira hampir semuanya menjadi tantangan karena saya harus bekerja serius. Apalagi perintah Pak Presiden itu jelas ada 3. Dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar, karena untuk sertifikat sendiri saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022 itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Okay. Artinya seluruh kabupaten itu atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya. Sehingga itu target Bapak ya? Target berarti, ya? Paling tidak ada setiap provinsi ada 3 atau 4 atau 5 itu ya. Dan memang kepala kantor sudah saya panggil. Kalau seandainya itu bisa terjadi, artinya di Indonesia baru pertama kali wilayah itu bisa tersertifikat secara penuh dan kita bisa sampaikan bahwa wilayah itu adalah menjadi wilayah yang memperlakukan hukum positif. Okay. Artinya apa? Hukum positif ketika ada investor datang, tenang karena semua sudah tersertifikat dengan baik, aman. Ya, kemudian ada mafia tanah, dia nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, ya, langsung kita pidanakan. Ya betul. Itu yang target saya. Dan saat ini belum ada wilayah-wilayah yang memberlakukan hukum positif terkait dengan sertifikat tanah. Melihat tayangan ini bagaimana tanggapan Bung Edi Susilo apa yang dikatakan daripada Pak Hadi tadi? Ya, kami ada optimisme sebenarnya karena selama ini kami berjuang itu kan, kami memperjuangkan hak kepemilikan tanah gitu kan dari yang dirampas oleh baik oleh korporasi oleh para mafia itu. Kemarin itu sempat miris kami tuh. Jadi kami itu sempat miris sebelum ada kebijakan khusus untuk memberantas mafia tanah itu, karena memang ya berliku jalan ini konflik ini menahun. Rata-rata hampir tidak ada yang diselesaikan itu dalam waktu 1 tahun, paling sedikit 1 tahun. Bayangkan tadi kita mencatat konflik itu ada 212 itu di konflik agrarianya. Terus yang soal mafia ada 641. Itu kalau dijumlah itu sekitar 800. Kalau satu sengketa diselesaikan setahun, masa kita mau menyelesaikan di 800 tahun gitu kan? Iya. Negara ini gimana? Makanya
harus ada upaya-upaya percepatan ini gitu loh. Harus ada upaya percepatan. Upaya percepatan ini harus diseriusi gitu. Jangan cuma pas saat kampanye saja datang ke masyarakat itu dengan bermuka-muka manis gitu kan. Giliran tanah masyarakat ini diambil mafia, tanah masyarakat ini diambil oleh korporasi, tanah masyarakat ini diserobot dengan alasan apapun lah. Kira-kira begitu, diam saja gitu. Nah, memang ada kemarin harapan titik terang gitu ya, untuk masyarakat ini bisa mendapatkan kembali hak atas tanahnya, dan kalau kita secara pribadi dan organisasional ya kita mendukung gitu kan upaya-upaya seperti ini, dan harus Tapi lebih kan tegas. upaya pemerintah sendiri, Ya. Pak Presiden Jokowi kan telah membuat satu sistem untuk pembuatan sertifikat gratis kemarin kan, apa Prona apa pokoknya PTSL. Iya, PTSL. Ya, dulu bahasanya Prona. Prona dulu ya. Nah, itu menurut Bung Edi sejauh mana ini sudah keberhasilan itu? Ya kalau PTSL cukup berhasil sebenarnya, tapi memang itu tidak pada wilayah yang bersengketa. Itu tuh rata-rata PTSL ini ya tanah-tanah masyarakat yang belum disertifikatkan dibantu lewat program PTSL. Ya, cukup baik sebenarnya, tapi kita pengen juga gitu kan yang di daerah-daerah yang bersengketa itu juga dikembalikan ke masyarakat itu kan, karena memang mereka memperoleh penghidupan, anak bininya, anak istrinya makan di situ, untuk membiayai sekolah anak-anaknya di situ, untuk membiayai kuliah anak-anaknya di situ, untuk makan di situ. Ketika tanah itu diambil, ya mereka mau hidup dari mana? Nah, jadi dengan adanya konflik sengketa lahan ini sekarang, Bung Edi dengan anggota-anggotanya dan berkolaborasi dengan pemerintah, tentunya pihak hukum, ini apakah dalam waktu berapa tahun ini konflik-konflik ini bisa diselesaikan, atau paling tidak masyarakat sudah dapat kembali memiliki haknya yang sudah diambil selama ini? Jadi sebenarnya kalau capaian sangat minim sekali sebenarnya, meskipun ada tadi ya. Kalau dibandingkan dengan seluruh luasan konflik gitu kan, kalau 400 hektar tadi itu dengan seluruh luasan konflik 10 ribuan kan persentasenya sangat kecil gitu kan. Terus mafia-mafia tanah yang terungkap semisal baru beberapa saja di kota Palembang yang kemarin sempat heboh itu kan, yang melibatkan lurah, yang melibatkan oknum di Badan Pertanahan, kira-kira begitu. Itu masih sangat sedikit. Dari seluruh laporannya dari 641 baru 460. Belum ada separuhnya. Ya persentasenya masih sangat kecil. Sangat kecil ya. Masih sangat kecil. Ini harus digenjot gitu loh. Ini sebentar lagi sudah tahun politik gitu kan. Nanti masyarakat diabaikan lagi gitu kan. Jadi tidak hanya terfokus di itu. Jadi memang harus ada terus upaya-upaya penyelesaian ini harus terus dikontrol ya, dikontrol, diikuti ya. Tidak hanya pas saat program dijalankan gitu loh. Saat program diumumkan 1-2 bulan awal, 3 bulan awal semangat gitu kan. 4 bulan seterusnya. Kalau di Sumsel sekarang, menurut Anda periode mungkin 5 tahun ke belakang, apakah banyak sudah diselesaikan oleh para bupati, wali kota yang Belum juga. Belum juga. Progresnya itu sangat lambat gini. Kalau ini grafik itu gini. Artinya konflik sengketa lahan masih terus ya? Masih terus. Ya, contohnya kami kemarin baru 3 hari yang lalu kami melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian daerah gitu kan. Itu terus hari ini kami dengar kabar gitu kan di daerah Muara Inim itu kan, di daerah Luba itu tanah masyarakat yang digarap oleh masyarakat ini sama PTP 7 atau ya PTPN berapa itu di ini. Padahal kan BUMN tuh. PTPN Iya, kan? jadi perlu dipahami, Bung. Jadi konflik ini tidak hanya dengan korporasi swasta, tapi juga ada dengan BUMN, dengan PTPN, semisal kan. Itu jadi memang apa ya? Ini cak ribet ya ternyata ya. Benangnya itu ruwet sekali. Iya. Jadi menarik iya. benang di satu-satu ya. Iya. Jadi ini pembicaraan kita udah cukup panjang nih Mas Bung Edi. Ini menarik kalau kita teruskan, karena sengketa lahan atau yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah itu sangat mengganggu bagi kenyamanan kehidupan masyarakat ya, seperti beberapa tayangan yang kita saksikan tadi. Nah, dengan adanya sekarang kan Menteri Agraria ATR ya, Pak Hadi itu kan mantan Pangap tentara. Nah, menurut Anda, prediksi Anda apakah akan lebih tegas lagi memberantas mafia-mafia tanah? Kalau saya sih berpikiran positif ya. Jadi Pak Menteri, Pak Presiden kencangkan lagi soal pemberantasan mafia tanah ini, sikat saja, penjarakan saja mereka itu. Juga korporasi-korporasi yang HGU-nya itu melanggar kemanusiaan, yang menggusur tanah-tanah rakyat, sudah
cabut saja HGU mereka itu gitu kan. Bila perlu kalau semisal masih ada yang mengurus perpanjangan, tidak usah diberikan perpanjangan karena itu juga mencederai masyarakat kita. Ya, kasihan sekali ya, masyarakat kecil yang itu tulang punggung bangsa gitu kan, masyarakat biasa yang itu memang ya hidupnya ya masyarakat tuh nggak butuh banyak kan. Masyarakat tuh punyanya paling cuma 1 hektar 2 hektar gitu loh. Jadi ya Untuk cukup untuk kehidupan, kehidupan mereka saja gitu. Tidak, mereka itu tidak serakah mau pengen punya 100 hektar itu tidak. Masyarakat itu ya kita bisa cek itu di seluruh Sumatera Selatan itu paling mereka punya tanah itu 1 hektar 2 hektar itu sudah cukup luas kira-kira begitu. Baik, Bung Edi Susilo. Jadi di terakhir pembicaraan kita saya ingin melihat prediksi Anda sejak beberapa mungkin 6 bulan atau 1 tahun terakhir. Apakah kasus sengketa lahan atau mafia tanah ini sudah mulai cenderung menurun, baik penyelesaiannya ataupun penuntasannya? Meski saya agak pesimis sebenarnya, tapi saya akan berpikiran positif bahwa negara ini bisa hadir menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, menyelesaikan tanah-tanah masyarakat yang diambil oleh para mafia tanah. Kita harus optimis bahwa kita bisa melawan, kita bisa memberantas jejaring para mafia tanah ini, juga korporasi-korporasi jahat yang hari ini menyengsarakan petani dan masyarakat di Indonesia. Baik, Bung Edi, kalau saya teruskan ini nggak selesai karena konflik juga di akhirnya. Terima kasih Bung Edi Susilo sudah hadir di meja opini jurnalis, dan kita akan kembali lagi pada episode opini jurnalis lainnya yang tentunya akan lebih in-depth kita gali. Terima kasih Bung Edi atas kehadirannya. Sama-sama lawan dan berantas mafia tanah.